Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Danu Kurniawan. Di sini saya bersama narasumber saya yaitu boleh perkenalan dulu? Oke, boleh. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 6 jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Program Studi Agribisnis Universitas Sriwijaya. Jadi Sulaiman ini adalah mahasiswa agribisnis. Jadi kali ini saya akan berbincang-bincang bersama Muhammad Sulaiman ini tentang seputar organisasi yang ada di lingkungan kampus. Yang dimana Sulaiman ini adalah mahasiswa yang aktif di himpunan, dari himpunan jurusan, di luar jurusan, dan Sulaiman ini sangat aktif sekali. Di sini mungkin saya langsung saja bertanya-tanya dengan Muhammad Sulaiman, apa sih tujuan Anda mengikuti organisasi di seputar kampus gitu? Dijawab nih. Oke, kalau kita membahas mengenai organisasi tujuan ya, kalau dari saya sendiri tuh mengikuti organisasi itu udah lumayan lama ya, dari SD gitu. Ya tidak lain awal mengikuti organisasi itu tujuannya untuk mengisi waktu kosong gitu. Tapi kelamaan mendapatkan feedback dari mengikuti organisasi tersebut, sehingga dari SD sampai sekarang itu aktif di organisasi, sudah menjadi bagian dari keseharian atau kehidupan mengenai organisasi. Dari sendiri sering ikut organisasi? Kalau saya sendiri itu juga pernah ikut organisasi, tapi tidak seaktif kayak kamu itu berorganisasi kesana kesini dengan kesibukan kamu antara membagi waktu kuliah sama organisasi. Untuk Sulaiman sendiri gimana sih cara membagi waktunya antara organisasi sama kegiatan belajar mengajar di kampus, dan pernah nggak sih ngerasa kayak organisasi ini menjadi merasa terganggu dengan kuliah gitu? Oke, mungkin ini manajemen waktunya gitu ya, dan berbicara mengenai manajemen waktu tuh jujur untuk mengatur waktu itu sangat susah ya, jadi permasalahan bagi setiap orang. Kalau untuk Sulaiman sendiri, karena dari ya ibarat bisa dibilang cukup lama di organisasi, jadi tidak terlalu sulit untuk mengatur kegiatan atau berorganisasi. Nah, yang paling pertama itu tuh kita harus memahami juga gitu, organisasi ini untuk apa. Kita harus tahu tujuan kita ikut organisasi ini apa yang akan kita dapat. Kalau kita sudah mendapatkan itu semua, kita sudah mengetahui itu semua, oh aku mengikuti ini ada tujuan loh gitu. Dengan hal tersebut, untuk membagi waktunya, menyesuaikan waktunya tuh cukup mudah. Nah, kalau aku dari aku pribadi sendiri tuh memahami mana yang penting terlebih dahulu gitu, kayak lebih organisasi sama perkuliahan. Nah, organisasi itu biasanya sudah terperencana gitu, sama kuliah juga terperencana, apalagi dengan kuliah kita dengan jadwalnya ditentukan gitu ya. Nah, dan juga begitu juga dengan organisasi, setiap ada kegiatan itu udah ditentukan dari awal, pelaksananya kapan, jam berapa itu. Nah, kalau aku dari pribadi kadang menyesuaikan waktu. Oh, kalau aku jam ini ada kuliah, ini ada kegiatan. Sepertinya kayak kita di jurusan kita sendiri di Himas Perta itu sering ada kegiatan tuh di sore hari setelah kuliah. Jadi aku sering menyesuaikan, kalau sudah selesai jam segini, aku langsung di pagi hari langsung prepare, siap-siap. Oh, hari ini kegiatan aku ini kuliah, ada kegiatan ini sama ada kegiatan di organisasi. Berarti aku dari pagi tuh prepare. Jadi nggak buat bolak-balik untuk ke rumah dulu atau ke kos dulu untuk ngambil perlengkapan. Jadi seluruh perlengkapan, seluruh persiapan aku tuh udah aku bawa. Jadi setelah aku selesai kuliah, aku langsung untuk mengikuti organisasi aku tanpa mau duduk dulu, leleh dulu, enggak. Aku selalu memprioritaskan hal-hal yang penting, hal-hal yang harus aku jangkau hari ini, gitu sih. Enggak pernah ngerasa capek gitu, Man? Kan dilihat apalagi semester 6 ini. Semester 6 kan dengan tugas, apalagi kalau semester 6 kan jadwal mahasiswa
agribisnis itu ada PL, persiapan magang. Nah, itu menurut Sulaiman sendiri itu gimana itu? Kalau mau berbicara capek, yang pastinya semua hal yang harus kita ikutin itu tuh pasti capek. Mau ke warung pun pasti capek, betul? Nah, jadi kalau semuanya mau diikutin itu pasti capek. Tapi kalau aku pribadi, karena ini sudah menjadi kebiasaan aku dan ada hal yang harus aku gapai dari mengikuti hal tersebut, jadi aku nggak mengenal capek gitu. Karena aku sangat berharap dari hal yang aku ikutin ini berdampak positif, banyak berdampak untuk aku di waktu yang akan datang, dan dengan hal yang aku ikutin itu merupakan bagian dari personal branding dari aku sendiri sih. Kalau misal pernah nggak sih ngalamin kalau dibilang orang, kalau Sulaiman sendiri kan aktif di himpunan Mas Perta, terus di BGU, kadang di luar kampus juga. Nah itu pernah nggak sih ada omongan, ih Sulaiman nih ikut ini ikut itu, kayak nggak ada kepuasan tersendiri dalam berorganisasi itu, kayak semuanya mau di ruang lingkup Sulaiman kayak gitu. Nah itu pernah nggak sih ada omongan kayak gitu? Ini pertanyaan dari Danu pribadi atau dari luar ini? Kayaknya dari pribadi ini. Iya, tapi menusuk sekali nih ya. Dari luar nggak mungkin kan? Karena aku melihat aktivitas kamu sehari-hari itu kayak wah sibuk banget gitu kan niatnya. Semuanya kadang di sini kadang di situ, membagi waktu. Pernah nggak sih ada omongan-omongan, man kok kayak gini gitu? Yang pastinya kalau berbicara mengenai yang kayak kata Danu pertanyaan tadi ya, mengenai perkataan orang itu pasti ada. Pasti. Benar. Kembali lagi, kita guling pun pasti ada perkataan orang. Nah itu tadi, ya maka dari itu ya jangan terlalu didengarkan, diambil hati gitu. Ya tapi kita perlu mengambil dari perkataan orang itu, harus juga kita ambil untuk evaluasi dari diri kita. Tapi kembali lagi ke tujuan. Kalau misalnya nih Danu ngikutin ini, ya karena itu keinginan Danu, Danu merasa mengikuti ini ada dampak, ya nggak apa-apa ikutin kayak gitu. Ya perkataan orang tuh pasti ada gitu. Ya kayak aku pribadi ya jujur, aku datang ke Palembang dari sejak SMP. Nah sejak dari SMP tuh karena aku ngekos, jadi aku aktif di organisasi, semua kegiatan aku ikutin gitu. Nah jadi ya dari sejak SMP sampai sekarang tuh banyak perkataan orang tuh bilang, ini haus validasi, nggak cukup 1, nggak cukup 2 tuh. Ya sakit, tapi kembali lagi, tujuan aku merantau, aku datang ke kota orang, nggak mungkin dong aku gitu-gitu aja gitu. Dan mindset aku bagaimana aku datang ke kota orang, aku lebih dari orang-orang tersebut gitu. Karena ya capek, mungkin Danu kan dari perantauan juga kan. Ya kalau aku kan lebih ke ya udahlah yang penting kuliah lurus aja masuk organisasi. Kalau aku kan orangnya tuh nggak mau capek, nggak mau ribet. Kalau udah kuliah ya sudah lulus kuliah ya, yang nggak mau ribet ikut sana sini. Kalau aku sendiri, kelemahan aku sendiri itu di manajemen waktu, bagaimana membagi waktu di kuliah sama di organisasi. Nah kayak gitu. Kalau Sulaiman pernah nggak merasa down dengan omongan kayak iya sih buat apa kayak gini, pernah nggak sih? Dan kalau bicara gitu dan ya, ruang lingkup aku, keseharian aku, teman-teman jujur aku kampus Palembang ya, agribisnis, yang dimana pusat kegiatan agribisnis itu di Intralaya semua. Nah sedangkan teman-teman kelas aku tuh kayak santai, tidak aktif organisasi gitu, kegiatannya ya kayak kata Danu tadi, kuliah pulang. Tapi sedangkan aku bukan orangnya seperti itu. Aku tipikal orangnya nggak bisa diam. Iya, nggak bisa diam, nggak bisa mantep gitu. Jadi aku sangat senang, walaupun mau dibilang kegiatan aku bertumpuk setiap hari itu ada banyak, itu nggak buat aku capek, nggak buat aku apalah gitu. Yang penting ada kegiatan gitu. Malahan kalau berdiam-diam, bersantai-santai itu yang buat aku capek. Nah, mungkin dengan perkataan orang tadi bisa bikin down atau tidak. Nah, terkadang pernah juga aku di fase
down gitu dengan perkataan orang-orang gitu ya, pada saat dibilang misalnya nih kayak aku sudah di sini, dibilang ada teman-teman aku bilang mau cari apa lagi untuk ikut yang lain, ya bagaimana dengan yang di sini. Tapi kembali lagi, aku sebelum aku masuk ke Unsri, aku sudah mempunyai plan atau mempunyai rencana selama aku kuliah di Unsri ini, aku mau ngapain aja, target aku apa aja. Tentu saja sama, semua orang tuh pasti mempunyai target, ya begitu juga aku mempunyai target untuk mengikuti ini. Nah, ada juga pasti ya dibilang ngapain man ikutin ini ya capek, cukup ini aja lah man. Sampai pernah dibilang haus validasi gitu, untuk apa ini dibilang gitu ya, apalagi yang mau dicari gitu ya, itu sempat down gitu, sempat down gitu. Dan ya kayak ya apa yang aku kejar ini. Jadi pernah merasa di titik bawah dari omongan-omongan orang itu? Pernah, tapi kembali lagi aku pikir, kalau aku sering memikirkan tentang diri aku pada saat aku sendirian gitu, apalagi sebelum tidur, di rumah sendirian, aku selalu memikirkan hal-hal tentang diri aku gitu. Tapi down gitu ya, sedih gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, untuk apa aku berlarut-larut sedih kayak gini, memikirkan perkataan orang gitu, tapi nggak ada apa ya, nggak ada ujungnya gitu, ngestak di sedih aja ya kan percuma gitu. Jadi kembali lagi, aku tipikal orangnya apapun yang ingin aku ikutin, aku selalu melihat track recordnya, terus dibilang ibarat kata kita ngerjain matematika tuh diorek-orek gitu. Aku mikir kalau aku ikut ini, apa yang dapat untuk aku, apa yang buat aku capek, apa yang buat aku kesusahan gitu. Tapi setelah sebanyak hal-hal yang aku ikutin, itu nggak ada yang ngebebani dari diri aku, yang buat susah diri aku. Malahan alhamdulillah dari awal aku mengikuti organisasi sampai sekarang itu berfeedback baik dan berdampak bagus semua ke aku. Kalau dari orang tua sendiri itu pernah ada dukungan atau pernah, maksud aku dari orang tua tuh ngedukung atau tidak? Berbicara mengenai orang tua, lihat Sulaiman ini kan dari SMP ngerantau, otomatis orang tua tuh adalah banyak kepikiran yang ini yang itu, apalagi di kota besar, khawatir gitu ya. Ikut organisasi itu dari orang tua itu mendukung atau gimana? Oke, kalau berbicara mengenai orang tua, jujur kalau orang tua aku sendiri tuh tidak terlalu support aku untuk mengikuti banyak kegiatan. Malah tidak mensupport? Iya, karena kebetulan aku anak bungsu. Anak bungsu jadi dimanja. Iya gitu. Tapi aku berpikirnya untuk apa? Aku tidak mengikuti apa-apa. Apa yang membuat value aku tuh lebih dari kawan-kawan aku gitu. Nah jadi ya lama-kelamaan aku mulai ikut. Bahkan dulu SD ada acara perpisahan. Aku mengikuti kegiatan perpisahan itu, mengangkat kursi, membantu ngangkat kursi. Ayah pun marah. Kok marah? Ya karena lucu sekali kamu dan kok tidak coba ngangkat kursi, wajar lah bantu ya. Kok bisa marah? Apa kan anak bungsu apa gimana? Karena ayahku tuh nggak mau lihat aku susah gitu. Jadi ya ditreat lah gitu dibilang gitu. Sampai nah satu lagi, kan yang namanya kita di desa pasti kita sering ngebolang, sering mancing. Aku mancing pun nggak boleh dan Apa mandi di sungai? mandi di sungai masih boleh, tapi main ketapel. pemain juga, tapi itu yang lebih ke masuk hutan itu nggak boleh. Iya. Itu sampai ke Palembang juga, waktu aku pindah ke Palembang mungkin bisa dibilang culture shock juga gitu. Ya dimana ya kegiatan teman-teman aku yang apa ya bisa dibilang
satu langkah lebih maju daripada kita anak desa gitu ya. Sempat culture shock juga, terus sampai juga dibilang street parent juga. Orang tua aku ngebatasi yang dimana waktu aku pindah ke Palembang, orang tua aku tuh tahunya ya sekolah les gitu. Ya jadi ya harus ranking gitu. Ini tapi ya sampailah pernah ranking. alhamdulillah SMP aku ranking 3 besar terus. SMA ya SMA 10 besar, kadang 15 besar. Kok jadi menurun nih dari SMA? Karena 3 besar, 10 besar gak masuk, 15, 20, peringkat 3 terakhir pernah. Gak pernah kali ini. Mungkin dan pernah ya gitu. Jadi kenapa ada perbedaan gitu ya? Ya beda lah SMA dengan SMP itu. Satu kegiatan itu makin banyak gitu. Itu sih. Man, melihat dari cerita tadi, kamu kan dari SMP sudah di Palembang. Di desa kamu tersebut apakah nggak ada SMP gitu? Kok dibuang keluar kota? Oke Danu. Dari SMP, SMA ya. Bisa nggak bahasanya bagus? Bukan dibuang. Aku kan sabar loh dibuang. Iya, apakah nggak ada sekolah bagus?